Oke, kita lanjutkan cerpen yang akan disampaikan oleh Isa. Beliau sudah Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan cerpen saya yang berjudul Semangkar. Di jam 00 pagi, saya dan teman saya yang bernama Kenji Muhammad Pedau sedang bergadang. Lalu tiba-tiba Mahmud nyeletuk, "Uji nyali kuy!" Dan terletak bilang kuy. Setelah itu Mahmud bilang lagi di kampus sebelah ada rumah kosong tuh, dan yang lain bilang gas. Setiba di rumah itu terlihat rumah yang berbeda daripada rumah yang lainnya. Rumah yang terlihat angkat sendiri. Pada saat kita mau masuk, tercium bau amis yang menyengat. Pas kita masuk ke ruang tamu, tiba-tiba ada suara benda jatuh yang tidak ada bendanya. Pada saat benda jatuh, Mahmud kaget dan berkata, "Ang!" Ngagetin banget di setan biadab. Raut muka ketakutan sudah mulai terlihat dari Pedau, dan dia berkata, "Pulang aja yuk, gue gak mau mati di sini." Mahmud bilang lagi, Mahmud balas pernyataan dari Pedau. "Ya elah, setan biadab ini gak mungkin bikin mati." Dan akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan penelusuran ke kamar. Namun di kamar tidak ada apa-apa. Pada saat kita ke kamar mandi, ada wanita sambil memegang kepalanya dan berumuran darah. Kenji yang melihat itu membaca surat-surat Al-Quran, dan secara tiba-tiba setan itu menghilang. Akhirnya pada saat kita keluar dari kamar mandi, tiba-tiba saya kesurupan kakek-kakek. Dan kakek-kakek itu berkata, "Pulang aja, pulang. Di sini jangan jahat." Nah, Kenji yang mengerti hal itu mencoba berkomunikasi, namun kakek itu tidak berkata apapun lagi. Akhirnya Kenji mengeluarkan kakek itu dari tubuh saya, dan saya berinisiatif untuk mengajak pulang karena situasi sudah tidak enak. Mahmud lagi-lagi nyeletuk dengan gaya tanggiannya. "Ya elah, baru ditegur kakek-kakek bau tanah, tidak takut, cemen amat jadi cowok." Kita yang mendengar itu merasa tertantangkan. Akhirnya kita melanjutkan ke lantai 2. Namun di lantai 2 kita dijegat oleh satu sosok besar yang melewati rumah. Namun kita hanya melihat kakinya saja. Kakinya berbulu dan suaranya mengaum. Kita yang melihat itu akhirnya lari ke tempat base camp. Pada saat di base camp kita mengadakan pengajian mendadak. Pada saat paginya pas matahari terbit, Mahmud sakit demam selama 3 hari, dan selama itu juga ada bulu yang bertebaran di sekitar tempat tidurnya. Saya mencoba menanyakan kepada orang tua saya wanita itu, dan katanya dulu wanita itu diperkosa hingga hamil, dan dia memutuskan bunuh diri di rumah itu. Sekian cerpen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan break.
trik unsur listriknya. Intrinsik kan? Intrinsik kan? Iya pak, undang pak Iya. dari tema. Apaan intrinsiknya spesifik? Lu apa sih dari ceritanya? Banyak dong. Temanya itu horor. Tokohnya itu Mamot, Pendau, Kenji, saya. Terus apa lagi pak? Rokok, bakar, rokokan, latar. Latarnya itu malah pagi dan di rumah kosong. Udah deh. Coba. Banyak. Coba. Ada 7, ada majas, ada gaya majas, ada bebas, amanat, latar, nalur, tema, amanat, sudut pandang, dan sebagainya. Yang Fajar ingin tanyakan Ke Esa, Isa, maaf. Ada hal menarik yang saya dengar dan teman juga dengar. Ini kejadiannya kan tadi Anda mengatakan dini hari ya? Iya, Pak. Lalu yang saya tanyakan ke Anda, ini kejadiannya berarti masa SD, SMP atau SMA? 2018 Pak. Oh, berarti SMP ya. SMP. Lalu yang Fajar tanyakan ke Anda, kan tadi sosok yang pertama yang saya tahu berarti dewa penolongnya, apa dewa penolong? Menurut saya dewa penolong, Kenzi ya berarti ya. Iya, ini. Kenzi atau Kenzi ya. Saya kalau salah ucap maaf. Kenzi atau Kenzi yang menolong dengan bacaan-bacaan doa yang di kamar mandi sama Isa yang kesurupan, gitu ya. Lalu yang saya ingin tanyakan, berarti ini teman Kenzi atau Kenzi setelah kejadian itu dia berbicara lagi tidak dengan kalau tadi kan Isa bertanyanya sama orang tua gitu ya, di rumah itu ternyata memang ada hal pernah masalah ABCD gitu ya, diperkosa, bunuh diri gitu ya. Sedangkan Kenzi menceritakan ke Anda lagi kan, apa artinya menceritakan gini, kita di rumah angker harusnya jangan hal-hal yang aneh atau gimana? Kenzi sendiri. Dia kayak ngasih ini doang Pak. Apa? Maksudnya misalnya kayak kalau di rumah kayak gitu jangan senonoh gitu, jangan asal mulut, Jangan asal bicara gitu ya. Waktu Kenzi berbicara begitu. Ya, tahu ke kita semua ke Mamut juga. Baik. Berarti kamu masuk ke dalam bertiga ya? Berempat Pak. Oh, berempat ya. Nah, lalu setelah dia ngasih saran begitu, menurut pengalaman Isa, setelah kejadian itu bagaimana? Kalau misalnya Kenzi tidak menolong Anda atau memang dia tidak bisa apa-apa, misalnya anggap aja begitu, bagaimana menurut kamu? Hah? Misalnya Kenzi tidak bisa apa-apa aja gitu ya, tidak bisa nolong Isa sampai keluar ke kakek kan di dalam tubuh Isa begitu kan ya, sampai yang tadi kepalanya dipegang darah kan gitu kan, itu kan Kenzi juga tuh kata Anda kan begitu ceritanya. Seandainya berempat itu tidak ada Kenzi, bagaimana menurut? Wah, sakit semua kali Pak, kesurupan. Oh, sakit semua ya. Nah, sekarang kalau ekstrinsiknya berarti menjelaskan apa? Ini Pak, religi. Religi. Kenapa religi? Karena kan ada surat Al-Quran. Al-Qurannya bacaan doa. Terus hanya religi saja. Orang Moral, kenapa moral? Moral ada, sosial ada. Sosok Kenzi-nya itu sosial. Moralnya Kenzi juga, yang berani membantu temannya yang sedang masalah. Baik Kasrul kesurupan dan berikutnya temannya melihat langsung kepalanya. Kasrul bisa kesurupan maksudnya. Kasrul bisa kesurupan, yang satu lagi temannya melihat kepala kan gitu kan. Jadi kan anggap aja Kenzi yang membantu semuanya kan, sosial berarti masuk ya.
Bisa nggak estetika? Seni. Bisa. Rumah angker itu seninya malam hari, suasana tegang, panik kan tadi di dalam kejadian. Panik. Nah, itu kan seni. Panik dan lain. Oke, berapa buat Isa? Jelaskan.